sekali tadi disebutkan menanam porang. Saya lempar ke Pak Agus nih untuk menanyakan, gitu ya. apakah boleh porang itu ditanam di hutan tuh? Gimana Pak Agus? Iya, benar ini. Nanti lihat pohon besar ada juga yang melirik ya. Harusnya meliriknya jangan ditebang. Jadi melirik kita jaga gitu. Luas nih namanya aja Jimbarwana nih, hutan yang luas ya. Ternyata nggak luas toh nih. Ternyata banyak sungainya. Nah ini harus kita pahami bersama. Jadi tegas saya menyampaikan kepada lembaga pengelola hutan desa itu agar betul-betul kawasan lindung ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi bersama West TV, TV-nya masyarakat Jembrana. Hutan merupakan kawasan yang patut dilindungi oleh semua komponen masyarakat luas. Pasalnya, fungsi hutan merupakan salah satunya menampung dan menyimpan air hujan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan, dan saat ini pemerintah telah mengadakan program perhutanan sosial. Program ini menjadi fokus utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih mensejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dengan adanya program ini diharapkan pembangunan pemerintah tidak hanya tertuju pada kawasan perkotaan, melainkan juga mengarah ke masyarakat yang tinggal di pinggir hutan atau di sekitar hutan. Nah, perjalanan kali ini bersama kru kali ini saya akan menuju hutan Desa Mendoyo, Dautukat. Pada dasarnya, penyelenggaraan hutan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan. Faktanya, opini dari beberapa masyarakat bilang bahwa bencana yang terjadi baru-baru ini seperti banjir, tanah longsor yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan lahan hutan negara kepada masyarakat setempat sehingga hutan di beberapa tempat menjadi gundul. Nah, kebetulan sekali kali ini saya akan berbincang-bincang langsung bersama Pak Agus selaku Kepala UPTD KPH Bali Barat. Kalau boleh tahu, saya kepo banget ya kalau bahasa modernnya. Apa itu? Apa sih itu hutan desa itu Pak Agus, bisa dijelaskan? Oh ya gini nih, ini sebelum aku jawab nih pertanyaanmu tadi, ya perlu aku perkenalkan juga nih supaya masyarakat Jembrana juga paham. Jadi tak kenalkan dulu ya, nama saya nih Agus Sugianto. Ya saya berasal dari kantor UPTD KPH Bali Barat. Jadi kantor UPTD KPH Bali Barat itu merupakan perpanjangan tangan dari Pak Gubernur Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Itu ditaruh di Jembrana. Jadi UPTD KPH ini sebali ini ada 4. Apa aja tuh Pak Agus, bisa dijelaskan? Jadi yang pertama pasti saya ya, karena kebetulan ditunjuk ini wilayahnya ini wilayah 1 namanya KPH Bali Barat. Kemudian KPH Bali Utara itu berada di Kabupaten Buleleng. Kemudian KPH Bali Timur itu dari Bangli, Karangasem. Nah itu ada di Bali Timur. Kemudian ada di Bali Selatan, ada Kabupaten Tabanan, Kelungkung, ya termasuk Nusa Penida. Oh, termasuk di sana ya. Kemudian ditambah satu lagi namanya kawasan konservasi nih, punyaan pemerintah Provinsi Bali namanya UPT Tahura Ngurah Rai. Itu yang ada di mangrove itu loh, yang ada jogging untuk trekking itu ya, trekkingnya itu kan ada di sana. Nah itu salah satu keberadaanku. Jadi keberadaan Pak Agus ini gini, mengelola kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang ada utamanya di Kabupaten Jembrana. Mohon maaf nih Pak Agus, saya potong pembicaraannya. Mungkin Pak Agus pernah dengar, Pak Kel juga pernah dengar
ada yang salah gunakan itu hutan. Emang benar nih ya, saya beberapa kali juga sempat juga didatangi istilahnya beberapa masyarakat ya, sampai mempertanyakan gimana sih Pak nih hutannya kok tambah rusak. Kan Iya gitu. betul. Nah itu saya bilang rusaknya di mana, saya bilang gitu. Karena kalau kita ketahui bahwa kita ini sudah dalam rangka mengelola ini ya, di blok pemanfaatan ini sudah bersama-sama masyarakat. Kita dampingin ini sama penyuluh kehutanan, Pak Perbekal juga ada pendamping desa. Kemudian jadi kita sedang berproses nih, bagaimana nih masyarakat makin sadar, bagaimana masyarakat makin mengetahui bagaimana sih fungsi hutan ini. Dikelola boleh, tapi nggak boleh dirusak. Iya betul. Jadi gitu, itulah yang perlu pemahaman sekaligus mungkin saya mensosialisasikan mungkin kurang. Jadi melalui pertemuan kayak gini-gini ini bisa nanti masyarakat bisa lebih paham. Jadi hutan desa ini harus direspon dengan baik. Ini program strategis nasional. Itu harus hutan itu dapat SK nih. Ada SK legalitas namanya hutan desa. Ada lembaga pengelolanya. Kemudian setelah SK keluar harus membuat rencana jangka panjangnya 10 tahun. Nah itu ditandatangani oleh Pak Perbekal, ketua lembaga, kemudian di KPH sekaligus disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Nah itulah nih, jadi apa yang sudah disahkan itulah yang bisa dilaksanakan. Jadi kita berbasis perencanaan semua. Rakyat kita ajaklah, jangan hanya pengennya Pak saya pengen masuk hutan. Nah, lo masuk hutan ini boleh, tapi jangan ngerusak kan gitu kira-kira gitu. Jadi beberapa kesempatan nanti aku juga perlu memberikan pemahaman terutama masyarakat Jembrana yang ada di hilir juga. Karena kalau kita lihat hutan lindung di Jembrana ini luas ya. Kemudian banyak sungainya nih. Tapi seperti yang kita lihat beberapa tahun yang kemarin ya Pak Agus, ada banjir bandang gitu. Mungkin ada oknum masyarakat yang menyalahgunakan dan itu berakibat fatal bagi masyarakat yang lain gitu. Itu gimana Pak Agus penjelasannya Pak Agus? Iya benar-benar juga nih karena baru-baru ini ada banjir banjir bandang. Jadi yang ada di Tukat Medewi, Tukat Yesatang sama Tukat Pulukan. Nah itu memang gini dalam rangka menjaga hutan ini fungsinya juga itu untuk mencegah banjir, erosi segala macam. Nah tapi bukan semuanya ini berasal dari pengelolaan hutan desa. Jadi harus diketahui dulu nih bahwa karakter hutan di Jembrana, hutan lindungnya ini luas nih, namanya aja Jimbarwana nih, hutan yang luas ya. Ternyata nggak luas toh nih, ternyata banyak sungainya. Nah ini harus kita pahami bersama. Jadi dalam rangka mengelola hutan, jadi kita harus jaga ini, bagaimana ini. Jangan masyarakat hanya mengambil di sumber mata air. Tapi daerah tangkapan air ini harus kita jaga nih, di hulu nih. Kalau hujan selama ini di sana misalkan curah hujannya itu tinggi. Karena ini kan jauh nih, sungainya ini panjangnya nih, biar tahu mungkin kamu nggak tahu ya bahwa sungai kita ini lintas kabupaten, hulunya ada di Buleleng. Gitu. Contoh misalkan yang ada di Tukat Pulukan, itu kita ikuti terus ya, kita telusuri ke utara, ada di Persil, Karet itu, kemudian naik lagi di desa Asaduren. Asaduren masih naik lagi lewat di Bunut Bolong, ngerti kan? Di Bunut Bolong wisata itu, ya itu di kawasan hutan juga. Ternyata belum cukup di situ hulu sungai itu, masih lagi di Manggesari. Manggesari naik lagi di Sepang. Sepang lagi ada 2 sungai di sana, ada di Pucak Sari. Nah, inilah yang harus dipahami bersama antara masyarakat dengan pemerintah Jembrana. Nah, itu tuh. Jadi ke depan kita akan mencoba kolaborasi nih antara pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana bersama rakyat tentunya ya, karena udah dikasih akses kelola, dibiayai, kasih memanen hasil hutannya, harus peduli dong gitu ya. Biar nggak langsung dirusak secara. Iyalah, kita kan di Bali ini apa ya? Ini namanya Nangun Satkerti Loka Bali.
Jadi setiap membangun ini ada satker ini, 6 pencerahan kita, kesucian yang harus kita lakukan. Pikirannya suci, sumber mata airnya suci, semua. Jadi hidup kita ini apa ya? Ya mulialah di mata Tuhan ya. Iya, Memanfaatkan hutan tapi nggak merusak. Nah ini yang terus nanti dicoba yuk bareng-bareng di masyarakat supaya paham semua. Tentu endingnya nanti karena masyarakat bisa mengelola. Jadi fungsi hutan akan maksimal. Fungsi ekologisnya pohon ini kita lihat ya, pohonnya besar-besar. Kemudian di bawahnya, strata di bawahnya ada pala. Kemudian ada kakao. Rumput juga masih seperti ini. Inilah kondisi hutan yang diharapkan. Jadi betul-betul masyarakat nanti dapat manfaat. Pemerintah juga otomatis karena kan kita nggak punya lahan kritis nantinya. Semua tertanami, semua ada pohon. Nah, ini saya percaya nih bahwa dengan skema hutan desa ini akan mampu nih. Cuma kan nggak bisa spontan gitu ya nih ya. Jadi perlu proses. Tadi direncanakan ada 10 tahun. Nah ini kita cobakan nih di tahun ketiga ini, kita cobakan masyarakat sudah mulai bisa menghasilkan ini, kita tata nanti supaya masyarakat ini dapat hasil tapi sudah benar mengikuti regulasi yang ada. Nanti pembagian wilayah hutan itu gimana tuh Pak Agus ya? Oh gitu ya, ya, bagus juga itu Nani. Jadi gini loh, kalau kita ini kan dalam mengelola kawasan hutan di Jemberana ini, itu kita ini namanya ada rencananya juga, namanya rencana pengelolaan hutan jangka panjang 2018-2027. Nah, disitulah nih kita sudah lakukan perencanaan bahwa di KPH Bali Barat ini kita akan punya proyeksi prioritas untuk ikut bersama-sama mengelola hutan adalah di 29 desa. Ya, desa penyanding itulah yang kita sasar untuk perhutanan sosial. Jadi di 29 kita baru tahun ini hutan desa itu ada 10 ya, 10. Jadi proyeksi sampai tahun 2027 di blok pemanfaatan nanti bisa 25 gitu ya. Di sana yang mungkin kita ya harus berproses nih, harus PDKT dulu lah biar kenal, nanti biar tahu hak kewajibannya gitu ya. Karena di beberapa kesempatan ada juga yang sudah dikasih akses tapi sulit dibilangi, tapi bukan di Pak Perbagas ini ya Pak ya. Mohon maaf nih. Jadi di beberapa kesempatan ada Pak itu. Jadi kita juga akhirnya gimana? Loh ini gimana toh udah dikasih kesempatan yang tadinya sebuah perambahan kita kasih akses kelola. Nah tentu ya harus mengikuti regulasi, nggak boleh asal-asalan gitu loh. Kalau asal-asalan ya beli tanah sendiri kan gitu kira-kira. Ke sana sampai seperti itu ya aku sampein supaya Nakramo Bali itu sambilan kedek kenyem ya pragat gegaen nih bareng di hutan, menyenangkan jadinya. Tapi kalau di pertengahan itu ada yang melanggar bagaimana? Apakah ada sanksinya gitu? Iya, ya ini pasti ya namanya aja nih masyarakat diajak masuk ke kawasan hutan. Nanti lihat pohon besar ada juga yang melirik ya. Harusnya meliriknya jangan ditebang. Jadi melirik kita jaga gitu. Jadi ini beberapa kesempatan kita udah bangun komitmen nih sama Pak Perbagal. Ayo Pak Gal, kita awasi bareng-bareng ini. Lembaga juga harus didampingi, nggak boleh dilepas. Iya, betul. Itu jadi di beberapa kesempatan ya kita berikan pendampingan untuk sosialisasi, ya penyuluhan karena kan masyarakat ini dalam melihat kawasan hutan ini beda-beda. Nah, itu perlu kita berikan pemahaman lanjutan. Tapi yakin kok optimis ini masyarakat Kramo Bali. Saya optimis bisa diajak komunikasi karena ini tadi saya bilang nangun Satkerti Loka Bali, terus ada Tri Tekarano. Jadi kehutanan sudah larinya ke sana nih, bukan lagi pekerjaan teknis kehutanan. Ternyata ilmu yang tertua adalah di Bali.
Jadi dalam mengelola hutan itu ternyata tanam tuwo. Ah, udah itu keren banget ini. Maka saya optimis nih di Bali keren, asli keren ya. Jadi terhadap yang melakukan pelanggaran ya dalam ini di sana sudah ada ADART yang dibangun di lembaga pengelola. Seperti saya lihat juga Pak Agus di media sosial, mungkin ada yang mengupload gitu ya. Banyak yang sudah menebang pohon itu Pak Agus. Ya, jadi gini nih, memang namanya ini masyarakat banyak. Jadi kita di dalam rangka pengelolaan ini sudah membagi klaster-klaster. Jadi karakter masyarakat beda-beda. Jadi ada beberapa orang yang kerjanya senangnya hanya nebang pohon aja. Lihat kayu harusnya tertarik nih, wah ini udara segar malah ditebang ya. Jadi target saya untuk tebang gitu mungkin. Nah itu kalau pas kita temukan itu memang di blok yang tidak diperkenankan itu, artinya di hutan lindung itu apapun di blok pemanfaatan, blok inti ya itu tetap kita pidanakan. Itu ya. Kalau itu terjadi di hutan desa berupa akses pengelolaan hutan desa, tentu kita harus bersama-sama. Ya kita sampaikan ini, kita bina bersama-sama antara LPHD yang ditunjuk oleh Pak Perbekel dengan kita. Tujuannya apa? Memberikan pemahaman yang mendalam terhadap bagaimana kita menyikapi kawasan hutan lindung kita ini. Kita harus paham bahwa seluruh sumber mata air yang ada di Jembrana semua ada di hutan. Ya. Nah ini kita cobakan kekuatan masyarakat ini untuk jaga bersama-sama. Kalau nggak dijaga ya udah nggak ada air besok. Ya. Nah kesana larinya. Nah pengelolaan hutan desa ini bagian juga berproses mengarah ke arah itu. Nah, jadi masyarakat diajak pemahaman bersama dengan desa dan desa pekraman gitu. Nah sekarang saya mau tanya ke Pak Kel ini, gimana sih strategi Pak Kel setelah mendapatkan akses yang diberikan oleh kehutanan gitu? Gimana Pak? Bisa jelaskan? Jadi pertama yang apresiasi dulu nih, sangat luar biasa dari West TV yang tentunya sudah berkoordinasi dengan kami pemerintah desa, jadi mengekspos tentang hutan desa Mendoyo Dautukat. Jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan begini, jadi pertama Tiang juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Dinas Kehutanan yang tentunya sudah memberikan hak pengelolaan hutan desa kepada desa kami, Desa Mendoyo Dautukat. Dan terima kasih juga kepada Pak Agus yang terus mendampingi kita di desa ini. Ya, kita tentunya dalam bentuk komitmen, jadi tentunya berupaya sekali. Jadi menjaga dan melestarikan daripada hutan desa melalui sosialisasi, kemudian edukasi tentunya kepada kelompok yang sudah kami bentuk di desa melalui peraturan desa ataupun keputusan Perbekel. Apa aja strategi yang sudah Bapak lakukan di Desa Mendoyo Dautukat itu bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Karena ini kan merupakan sebuah kewajiban dan tantangan kami di desa. Jadi kami membentuk beberapa KUPS yang tujuannya adalah itu. Jadi menjaga, melestarikan hutan dan memanfaatkan daripada hutan desa. Nah sejauh ini jadi ada beberapa program-program, baik itu program penghijauan, kemudian ada program ekowisata yang tentunya kami rancang sebagai program unggulan utama nanti ke depan. Kemudian ada kelompok lebah madu, kemudian ada kelompok yang nanti bergerak di bidang pertanian perkebunan lainnya, ada kelompok porang. Nah seperti ini. Nah inilah bersama-sama. Jadi dalam kesempatan ini tentu sosialisasi dan edukasi ini penting sekali untuk terus dilaksanakan dan digalakan agar betul-betul jadi pemikiran ataupun mindset masyarakat tentang hutan itu berubah. Jadi bagaimana ke depan hutan desa kita tetap terjaga. Nah menarik sekali tadi disebutkan menanam porang. Saya lempar ke Pak Agus nih untuk menanyakan apakah boleh porang itu ditanam di hutan tuh? Gimana Pak Agus? Ya, benar. Ini gini, karena ini tadi udah saya sampaikan setelah dapat SK
harus membuat rencana jangka panjang namanya RKHD. 10 tahun. Nah ini RKHD di Mendoza Tukat juga sudah selesai dan sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Bali. Nah tentu itulah rohnya di sana. Jadi masyarakat kalau ngomongkan porang tadi, dulu di dalam kawasan hutan lindung nggak boleh karena itu harus melalui penggemburan. Nah sekarang ya kita edukasi nih, nanam porang ya nggak usah digemborkan, ya nggak boleh kan yang gemborkan kan gitu ya. Jadi kita tetap nanam porang karena apa? Ini merupakan komoditi yang unggulan untuk ekspor dan memang porang itu tanaman lokal di kawasan hutan lindung yang ada di Jembrana. Ini istimewa karena ini bukan tanaman datangkan, memang endemik yang ada di kawasan hutan. Secara alami loh ini Moni. Jadi kalau ada program Pak Perbekal seperti itu, ada pendanaannya keren banget. Nah itu jadi apa yang diharapkan mengelola hutan desa. Jadi mulai pohon itu yang tinggi, tingkat pohon, di bawahnya ada tiang, pancang, semak, perdu, sampai lantai hutan menghasilkan Moni. Jadi hutan nggak boleh bersih, daripada bersih kasih porang, kasih apa? Jenis-jenis yang lain, rumput yang menghasilkan. Nah itulah norma dalam pengelolaan hutan lindung. Lah di blok pemanfaatan ya harus kita edukasi. Lah kalau semua nggak boleh, nggak jadi Moni. Terus suruh jaga saja. Nah, jadi nanti ekologinya keren, tetapi secara fungsi ekonomi masyarakat nggak punya manfaat. Nah di situ yang perlu kita kita sampaikan di masyarakat. Nah, di samping itu pengelolaan yang bagus di hutan di hutan desa itu juga bisa jadi skema wisata. Kenapa ini? Kok hutannya bagus tapi menghasilkan? Yo lihat ini rumusnya Pak Perbekal nih gitu ya. Jadi kesana larinya. Jadi masuk hutan tetapi nggak ngerusak. Tentu ini sama dengan kita transformasi masyarakat yang seneng ke hutan, yang tadinya perusak besok enggak lagi karena kita sudah bisa dibiayai oleh APBN, APBD provinsi, kabupaten, bahkan beliau sendiri nih bisa juga dana desa untuk pemberdayaan masyarakat untuk mengelola dengan norma-norma yang sudah ditentukan di peraturan perundangan. Keren jadinya ya. Berapa sih luas hutan yang ada di Desa Mendoza Tukat ini Pak Ke? Bisa dijelaskan? Iya Mbak Monik. Jadi kalau sesuai dengan SK Menteri Kehutanan kita dapat hak pengelolaan itu seluas 122 hektar. Nah cuman dari 122 hektar ini itu dibagi ada blok perlindungan, kemudian ada blok pemampatan. Nah sejauh ini khusus untuk di Desa Mendoza Tukat, untuk blok pemampatan itu kurang lebih 30%. Nah yang ini yang dimanfaatkan oleh lembaga hutan desa. Nah kemudian yang sisanya 70% ini yang hutan lindung inilah yang wajib kita jaga bersama. Jadi tegas saya menyampaikan kepada lembaga pengelola hutan desa itu agar betul-betul kawasan lindung ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dirusak. Ini untuk kelestarian anak cucu kita nanti. Dan Astungkare mudah-mudahan sampai saat ini juga hutan kita masih tetap terjaga. Seperti itu. Sebelumnya terima kasih Pak Agus lah. Oke, siap. Ya, makasih West TV. Terima kasih nih West.